Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kalau kembali kami boleh ada saat ini, bangun dengan kekuatan, kesehatan, semua itu adalah berkat kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyediakan perkara-perkara yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang keempat ayat 28-30. Tertulis demikian. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita mengatakan suatu kebenaran, lalu reaksi orang-orang lain adalah marah kepada kita, bersikaplah tenang dan tidak terpancing emosi untuk membalas. Di sini kita membaca sebuah kisah ketika Tuhan Yesus berada dalam sebuah rumah ibadat di daerah Nazaret, tempat di mana ia dibesarkan. Ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias yang dijanjikan, orang-orang yang ada di situ meragukan. Mereka mengatakan, bukankah ia ini adalah anak Yusuf? Mereka tidak melihat sisi lain dari eksistensi Tuhan Yesus, bahwa ia datang dari sorga dalam keadaan manusia sebagai Mesias. Kemudian Tuhan Yesus menegur sikap mereka yang tidak percaya. Dan teguran Tuhan ini menimbulkan kemarahan pada orang-orang di rumah ibadat itu. Mereka merasa tersinggung, marah, dan ingin melemparkannya dari atas tebing. Namun di sini saudara kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus tidak merespon dengan mengutuki mereka atau mengadakan suatu hal buruk atas mereka, meskipun ia bisa melakukannya karena ia berkuasa. Sebaliknya, Tuhan tetap tenang dan dituliskan di sini bahwa ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Apa yang kita dapat pelajari dari sini, saudara? Tentu ada banyak hal, tapi beberapa di antaranya adalah ada kalanya dalam hubungan kita dengan sesama, dalam pergaulan di tempat kerja, dalam pelayanan, pendapat kita ditolak oleh orang lain. Usulan kita tidak diterima. Dalam situasi seperti itu, jangan kita menjadi marah, tapi tetaplah tenang. Sekalipun kita ada di pihak yang benar, meskipun usulan kita atau pendapat kita adalah yang terbaik, biarlah kita tidak meresponi dengan emosi. Dalam pelayanan juga demikian. Ketika kita mengabarkan kabar baik, kabar Injil keselamatan di dalam Kristus, kita tidak perlu menjadi marah dan bersikap atau berkata buruk terhadap orang lain yang menolak pemberitaan kita. Perhatikanlah teladan Tuhan Yesus yang tetap tenang dan pergi menjauhi mereka daripada berurusan dengan orang-orang yang marah dan menolaknya. Ketika kita merasa tersulut oleh emosi negatif seperti marah, kita seringkali merespon dengan cara yang sama seperti orang-orang yang ada di rumah ibadat ini. Kita ingin membalas dendam atau melakukan sesuatu yang buruk yang melukai orang lain. Hal seperti ini jangan kita lakukan, saudara. Jangan jadi pribadi yang suka main hakim sendiri. Kalau kita ada di posisi seperti dalam posisi di mana Tuhan Yesus berada, di mana orang-orang meresponi kita dengan amarah, biarlah kita bersikap yang baik, tetap tenang, dan berusaha menyelesaikan masalah dengan baik. Mungkin ada di antara kita yang saat ini mengalami konflik dalam keluarga, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan, pergaulan dan pelayanan.
Dan sepertinya ada dorongan untuk kita mengambil tindakan yang berlebihan atau yang merugikan orang lain. Ada keinginan untuk membalas, ada dorongan untuk menyakiti orang lain. Mari jangan kita turuti dorongan dan keinginan yang salah. Ikutilah teladan Tuhan Yesus yang meskipun mengalami penolakan dan menghadapi amarah dari banyak orang, tapi tetap tenang. Tidak perlu kita menanggapi penolakan dengan amarah dan emosi yang negatif. Mari miliki kasih dan bersikap benar dalam setiap persoalan dan konflik yang kita alami. Jangan merasa kecewa ketika kita ditolak. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus pun sudah pernah mengalami penolakan terlebih dulu. Biarlah kita tetap setia, bersemangat, dan menjalani hidup ini dengan hati yang penuh kasih. Kuasa dan kasih Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk menghadapi berbagai situasi dengan penuh kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajar dan membentuk kami menjadi pribadi yang meresponi segala situasi dengan sikap tenang, hati yang mengasihi dan bijaksana dalam menyikapi berbagai keadaan yang penuh dengan konflik. Tolong kami supaya kami meneladani sikap-Mu ya Tuhan Yesus, senantiasa mengasihi dan bersikap tenang dalam menghadapi semuanya. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami senantiasa ada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam studi, usaha, pekerjaan, dan dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah Tuhan menyertai dan membuat kami berhasil dalam segala apa yang kami kerjakan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Segala persoalan, masalah, dan rencana hidup kami mau bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja, melawat setiap kami, menyatakan kuasa mujizat-Mu, dan membawa kami terus masuk dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.